Oke, kita coba tengok arah sana jalur. Tak nginguk riyen. Mboten kula mboten teng pos tunggal kok. Ningali mriki mawon. Mriki jalur mriki. Kula mboten teng pos tunggal, mriki mawon. Oh, kanan iki. Oke, kita tengok yang sebelah sini. Karena saya belum pernah tahu ini jalur yang ini. Ini sering dipakai oleh warga sekitar untuk ngarit mencari rumput. Saya ikutin jalan yang udah sering pakai ini. Kiri. Nah, ini ada tali. Mungkin penanda. Oh, ada binatang apa itu? Ayam. Kurang ajar ayam. Ada ayam. Ayam hutan. Wah. Ayamnya terbang. Itu yang betina yang depan, yang belakang itu jantannya. Kalau yang kemarin itu saya lewatnya yang di dekat warung, dekat Sendang 7 Pancuran itu yang sebelah kanan dari Gong. Nah, sekarang saya ambilnya sebelah kiri dari Gong. Ini kita ketemu. Ini ada tanda panahnya ke kanan. Coba kita ikutin yang ke kanan, bukan ke kiri ini, bukan. Ini ya. Ada bekas sepeda motor. Jadi menandakan ini jalurnya sering dipakai oleh warga sekitar. Untuk perbaikan atau perawatan jalur atau untuk evakuasi, untuk saat ini masih bisa dilewati oleh trail, oleh motor trail. Ketemu persimpangan. Saya ingin ambil, nggak ada tanda ini ya, kanan kirinya. Aduh. Oke lah, ambil kanan aja ini, yang ini. Saya berharapnya nanti ketemunya juga sama. Kedua jalur kedua jalur itu. Semoga ini sama yang tadi itu ketemunya sama. Nih. Wah. Ini sudah tertutup. Oke lah, putar. Yang tadi saja yang kelihatan nyaris. Oke, ambil yang satunya ini. Nah, ini ketemu persimpangan yang tadi tuh. Ini tadi ketemunya yang jalannya tertutup. Oke. Ini sudah saya beri tanda untuk perjalanan pulang. 1,
2. Tuh di sebelah kanan saya mendengar suara yang pendaki dari jalur Cetho. Kita masuk agak lebat dibandingkan yang tadi. Nah, ada persimpangan, sama aja jaraknya sekian meter. Sudah ketemu yang pertigaan kemarin, waktu saya lewatnya setelah dari warung itu ya. Nih udah ketemu pertigaan. Kemarin saya lewatnya yang ini karena saya harus bersama teman, harus makan dulu, jadi dilewatkannya ke sini. Ini roboh. Oke. Ini udah kemarin, ya udah. Jalurnya mudah sih. Pertigaannya. Oke. Mbak, tengok pos satunya seperti apa. Dekat ombak-ombak itu pos satunya. Yang ada situs. Untuk patokannya yang pohon besar itu saya belum ketemu. Ini persimpangan yang sering dipakai ini sebelah kanan. Ambil kanan. Ini kalau pagi atau siang itu jalurnya kelihatan. Mana yang sering dipakai, mana yang jarang. Tuh sepertinya itu udah kelihatan pos satu ombak-ombak. Mau ambil dari sini bisa. Oke lah, ambil yang sini aja untuk melihat situs. Nah ini. Ini ombak-ombak. Pos satunya itu ada di sini. Satu, dua, ada situs. Ini penandanya pohon besar ini. Belum mikirnya malah tebak-tebakan kali rencang. Iki wit apa? Wit pre. Napa? Wit pre. Napa? Reh pre napa sing ringin niku lho kan. Oh, preh. Preh. Oh. Nanten sing rencang ngomong niki preh napa nggih kula kan anu. Oh, Kajeng Aruh namanya. Niku puluhan ratusan tahun mungkin nggih umure niku. Nggih. Jadi setelah tadi belok, ini kita mampir ke situs. Kita bisa langsung ini. Ikutin jalan ini, nanti kita akan ketemu terusan dari jalur menuju ke Gunung Lawu via Babar. Ini ombak-ombak. Dilarang mengambil, memindah atau menata ulang batuan di area ini karena mengandung unsur cagar budaya. Komunitas pecinta budaya Karanganyar. Salam Mas Bro. Nih.
Ini masih ada bekas sesaji, jadi masih sering dikunjungi dan dihormati oleh beberapa orang. Ini ada bekas pohonnya di sini, seperti ini. Oke, kita tengok satunya lagi. Ada dua. Ini yang kedua. Oke, udah. Jadi jalurnya saya sudah tahu, dan sekarang saya harus turun karena ini nanti setelahnya itu kita lanjut itu udah jalurnya mudah. Yang kemarin itu dapat pengaduan dari beberapa pendaki, mereka tersesat sebelum menuju ke ompak-ompak. Bareng Mbah. Tuh, walaupun saya nggak bisa melihat, tapi saya tetap menghormati kearifan lokal yang ada di Gunung Lawu. Jadi nanti saya akan memberi beberapa tanda, karena beberapa pendaki itu selalu nyasar sebelum menuju pos 1 ompak-ompak. Ini beda sekali saat saya mendaki dengan membawa ransel 75 liter dengan berat 20 kilo lebih. Saat ini saya memakai daypack 20 liter. Paling isinya cuma air, snack, senter kelupaan. Karena memang tujuan saya hanya di pos 1. Jadi saya bisa memperkirakan kapan saya akan sampai dan saatnya harus pulang itu kapan, jadi nggak akan kemalaman. Enak sekali bisa lari-lari kecil. Nah, ini nggak perlu dikasih tanda, ini jalurnya udah jelas. Jadi dari pertigaan yang di depan saya itu, kalau kalian sudah sampai di sini, pos 1 ompak-ompaknya itu cuma beberapa menit lagi. Oke, ini ada tanah panah, tapi tidak ada keterangannya. Untuk turunnya itu ambil yang kanan, bukan ke kiri. Oke ya, saya beri tanda. Jadi ini kalau pagi atau siang ini kelihatan. Tanda ini kelihatan. Makanya kenapa saya lebih menyukai pendakian pagi. Karena kalau kita ketemu dengan persimpangan, itu kita akan mudah mengenali medan yang mana bisa dilalui dan mana yang membuat kita nyasar. Yang saya bilang tadi tidak begitu membingungkan. Untuk dari start hingga ompak-ompak saya pikir untuk sementara belum perlu dilebarkan. Itu nanti yang penting itu dari pos 1 menuju pos 2 dan 2 ke 3 ya, itu yang perlu menjadi PR buat kita untuk sedikit melebarkan jalur. Oke, nih temu persimpangan yang tadi. Nah, itu tadi saya sudah beri tanda itu. 1 itu, ini 2-nya ini. Oke.
Oke, saya potes dulu nih daunnya supaya tidak tertutup. Nih daunnya ada sisa-sisa dimakan kamu ini loh. Daunnya, dasar kamu itu ulat bulu. Lanjut yang tadi ya, petunjuknya memang tidak begitu jelas karena ini untuk sementara saja darurat. Sekalian saya menengok jalur, jadi nanti perlu diberi itu kayak polish line itu loh yang agak besar. Stok saya udah habis kemarin dipakai di Paku Ojo. Pleset ojo miso. Waktu turun ketemu persimpangan. Nih yang ke di kanan tadi. Yang tadi tertutup semak-semak itu. Oke, saya beri tanda yang di sini. Repot karena saya harus megang HP. Ini tanda yang saya gunakan itu kain sisa limbah kaos katun combat itu kapas, jadi tidak akan mengotori. Untuk membedakan itu katun combat itu kita bakar. Kalau warnanya asapnya putih itu berarti kapas dan itu alami, tidak ada campuran poliesternya. Itu tadi dari arah Cetno itu ada pendaki teriak-teriak kuk. Terus saya beri balasan komunikasi zaman dulu, teriak-teriak. Ini sudah memasuki area hutan yang agak luas, pandangannya seger, tidak mistis kayak yang tadi. Ini jalur seperti ini tuh licin. Tapi saat hujan deras itu air yang mengalir di jalur ini tuh buat lari itu enak banget. Karena yang bikin licin itu tuh kesapu oleh air. Saya pernah mengalaminya waktu turun dari Gunung Slamet yang lewat Permadi. Itu hujan. Jadi awalnya saya takut untuk lari. Tapi setelah saya coba, asik. Nah, ini kita ketemu persimpangan ini. Sebetulnya mudah. Untuk tahu arahnya itu mudah. Oke. Kita beri tanda ini. Ini udah ada tanda. Alangkah baiknya kita beri tanda lagi. Oke, sudah saya beri tanda. Nih, satu untuk turun. Mungkin saat turun kita akan bingung. Ketemu perempatan seperti ini. Walaupun ini ada panahnya, tetap saya beri tanda. Nah, mungkin kita bingung. Perempatan kita ambilnya ke kiri. Kalau dari bawah itu kita nggak akan bingung. Karena sudah ada di perempatan ini anak panahnya, ambil ke kanan. Ini talinya kurang panjang, jadi saya taruh di sini.
Nah, kelihatan, semoga kelihatan. Oke, ini sudah jalur turun. Ini talinya sisa satu, entah mau ditaruh di mana. Semoga aja ini kita turunnya itu nggak bingung lagi. Oke, udah kelihatan itu depannya itu area gong. Ini satu lagi saya beri tanda untuk naiknya itu, nanti takutnya kalau dari bawah beloknya ke kanan. Ini di sisa satu ini saya taruh di sini aja. Jadi ini kasih tanda itu kalau kita naik ke atas itu biar kelihatan. Ini memutar kalau dari ini terlalu curam. Makanya ada alternatif jalur. Bentar kita lihat. Nah, di sini. Ini alternatifnya ini itu ada tulisan puncak arahnya ke kiri sono. Ini terkadang orang lewat sini males, jadi ambilnya ini. Ini saat mereka naik ke sini. Nah, ini ada trek lurus dan belok ke kiri. Nah, kita ambilnya yang ke kiri. Itu udah ada tali juga itu. Tali rafia ini. Udah diberi tanda tali rafia. Nih. Jadi arahnya ke sana. Itu juga sudah saya beri tanda. Jadi ambilnya bukan yang ke sini. Ini betulnya mudah ini. Ini nggak mungkin kita lewat ini karena udah tertutup, udah jalurnya udah pulih. Kalau kita ambil ke sini, oke, kalau dari startnya itu ini kita memukul gongnya. Gampang. Jalurnya gampang.